Baitul Mal, ya, maka tidak ada rakyat yang kesulitan nggak makan. Kehidupan primernya itu dipenuhi oleh negara. Coba Umar saja, contohnya satu saja, Sayyidina Umar, ya, ketika belusukan malam hari ketemu dengan suara anak nangis, diintepnya seorang ibu lagi memasak. Assalamualaikum, Amirul Mukminin nggak ngerti, ya toh? Ibu, kenapa anaknya nangis? Apa yang keluar dari mulutnya? Pokoknya Umar itu bertanggung jawab itu kepada Allah. Saya tidak makan sudah 2 hari. Ini saking untuk menghibur anak saya ini. Batu saya godok supaya anak saya ini tertidur. Ya toh? Ucapan yang keluar, Amirul Mukminin Umar itu bertanggung jawab kepada Allah. Ada rakyatnya yang tidak makan. Apa yang dia lakukan? Umar pulang bersama pengawalnya dulu, masuk Baitul Mal, ambil gandum 1 karung, dipikul sendiri sama pembantunya. Wah, Amirul Mukminin, biar saya jangan Pak. Tidak, besok yang mempertanggungjawabkan itu bukan kamu, saya. Maka saya tepat sendiri. Ya Allah, pemimpin seperti itu. Tanpa kita baca dan mengetahui tentang sirah nabawiyah dan sahabat, maka tidak akan muncul di dalam hati dan pikiran kita semangat seperti itu. Ya. Coba Al-Ahzab surat ke-33 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina bukan. 35 lupa ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallaha wa rasuluhu amran ayyakuna lahir ya lahumul khiyarati min amrihim. Ada ya? Juga ada. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Masyaallah, anjani Allah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidak pantas bagi laki-laki yang mengaku mukmin dan perempuan yang mengaku mukminah. Idza qadallah, apabila Allah sudah menentukan kodok itu artinya aturan. Terus Amran ya ayyakuna. Amron itu artinya aturan, ya. Terus ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihi. Akan ada lagi aturan lain yang dipilih selain aturan Allah dan Rasul, maksudnya. Jadi kalau Allah sudah sama Rasulnya menentukan satu aturan, kok kita ini mengambil aturan lain, begitu loh. Gak pantas seperti itu, kata Allah, ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka apabila kalian
mengesampingkan aturan Allah dan Rasul, mengingkari aturan Allah dan Rasul, fakot maka sungguh kata Allah, dolar kamu itu sesat, dolalah mubina, sesat yang sebenar-benarnya. Wong Islam urip kok diatur tapi aturan kafir, ya sesat betul kita. Contoh kecil, ya kan? Seperti yang tiap hari kita bahas. Minuman keras halal apa haram? Haram. Ah, tapi dengan penanya DPR dan Bupati jadi halal. Ya kan? Berani menentang hukum Allah. Dolar mungkin sesat yang sebenar-benarnya. Judi haram apa halal? Haram. Dengan tanda tangan presiden boleh perjudian untuk olahraga. Hebat mana sih Allah dengan makhluk yang namanya manusia sih ngambune kados 5 dina Masya Allah. Aturan ini harus demokrasi. Ya Allah, demokrasi itu suara terbanyak. Bumbunya orang munafik yang menulis suara rakyat, suara Tuhan. Itu. Oh, suara rakyat, suara Tuhan itu orang suaranya wong kafir itu. Yang benar itu suara Tuhan, suara manusia. Ketika orang banyak kumpul di sewu, akan membuat aturan. Hotel bintang 5 ini boleh jual miras, boleh ada judi, boleh ada tari erotis, tarian telanjang. DPR sama Bupati tanda tangan. Boleh nggak perbuatan maksiat seperti itu menurut Islam? Kok melawan, menghalalkan haramnya aturan Allah? DPR-nya 45 orang, sudah sepakat ini Pak. Yang nolak ini cuma 1 orang, yang 44 menyetujui. Menurut akal sampean bisa diterima enggak? Kalau Islam enggak gitu. Aturan itu datangnya dari Allah. Walaupun yang bicara 1 juta orang, tapi kemudian ada orang yang mengingatkan, haram itu menurut Islam. Ini ayatnya, ini hadisnya. Terbanyak tunduk kepada aturan Allah, walaupun yang menyuarakan hanya orang 1. Bukan suara terbanyak. Hari ini negara kita itu menganut sistem itu. Sistem jahil, sistem kafir, sistem Yahudi Nasrani yang diterapkan ini. Sehingga kehidupan sampean dan saya ini diatur oleh aturan-aturan setan. Coba sampean baca Al-Quran, ancaman Allah. Sembahyang maupun batu iklim tapi kau wala tarkanu ilal ladzina dzalamu. Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang berbuat dolim semua ini. Aturan Allah diingkari, dikangkangi, diganti dengan aturan hawa nafsu. Kata mas aku benar, kamu nanti akan dijilat oleh api neraka. Diem saja tapi hati condong, ya jangan apa-apa. Wah hati-hati. Surat Hud ayat 113. Lengkap sudah ancamannya Allah, peringatan Allah. Bagaimana yang harus kau lakukan? Sekuat tenaga kita. Walaupun kata Rasulullah, umat-umat dahulu itu sanksinya digergaji kon separuh. Nabi jadi bunuh oleh orang Yahudi. Umatku, iya dong, ini. Bagaimana ketika mengingatkan raja-raja zalim, walaupun yang zalim itu adalah seagama saat kita, dibunuh. Imam Syafi'i dipenjara, dipentungi. Imam Malik dipenjara, dipentungi. Imam Hambali dipenjara, dipentungi. Wah, kasih. Saya ini bukan kiai, bukan ustadz. Saya ini umat Islam. Tidak pernah ngaku kiai, ustadz. Tidak pernah. Wah, kasih awak dewe meninggalkan resiko seperti itu. Imam Ibnu Hanbal itu ketika Harun al-Rasyid menjadi khalifah. Harun al-Rasyid ini raja terkenal loh dari Abbasiyah II. Tapi pikirannya Mu'tazilah, nganggep selain Allah itu makhluk. Sampai Al-Quran disebut makhluk, padahal tidak ada pengetahuan itu.
dari Nabi, dari Sahabat, dari tabiin, tidak ada pengetahuan Al-Quran itu makhluk. Maka Imam Ibnu Hanbal ketika ditanya, dibawa ke kerajaan, disaksikan oleh Perdana Menteri dan pembantu-pembantunya raja, ucapan Imam Ibnu Hanbal ditunggu oleh rakyat se-Abbasiyah yang kekuasaannya Afrika Barat sampai ke daratan Asia Timur termasuk Cina, kekuasaannya sampai ditunggu. Ketika ditanya oleh Al-Rasyid, Perdana Menterinya itu bisi temannya sendiri, temannya Imam Hanbal. Coba dalam bahasa Jawa nih, wis li apa nono wis nunggu apa Quran itu makhluk. Nek gak kono umatmu iku sing akeh iku tapi dipateni kabeh karo Allah. Wis ngomong mari tapi ning atine mengingkari. Imam Ibnu Hanbal bukan tipe seperti itu, iya toh. Malah dijuting Harun Ar-Rasyid itu. Celaka kau mengucapkan aturan yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi dan para sahabat. Al-Quran ini kalamullah, bukan makhluk. Dan dia akan menjadi saksi besok saya di alam barzakh. Sudah langsung diseret ke penjara, cambuk. Untung Imam Ibnu Hanbal itu diberi oleh gurunya Imam Syafi'i 3 helai rambutnya Rasulullah yang disimpan di sabuknya. Itu yang membuat dia tidak terasa karena cintanya kepada Nabi. Rambutnya Nabi disimpan. Dan hari ini rambutnya Nabi yang dipegang oleh Imam Ibnu Hanbal itu ada di Museum Turki. Teman-teman cuma sampai ke Turki. Pedangnya Rasulullah, pedangnya Sayyidina Ali ada di Turki sekarang, di Istanbul. Dicambuk, dipenjara sampai 3 bulan. Mari, kalau kita sudah berada meniti ingin di jalur dakwah ini, risiko seperti kita hidup cuma 60-70 tahun. Apa yang kita persembahkan untuk meraih surganya Allah selain daripada keridhaan Allah? Di satu sisi sampean kepingin mencari ridha Allah dengan orang mengajak sholat, bagus. Tapi jangan sekali-kali di dalam hati sampean menolak tentang politik Islam. Ya tidak boleh. Islam itu berkembang pesat ini karena dakwahnya langsung ke jantung pemerintahan. Rasulullah langsung kirim pada pemimpin. Ketika pemimpinnya Islam, maka rakyatnya menjadi Islam. Ya. Di samping yang parsial, artinya ya perorangan, perkelompok, kepala suku. Ini teman-teman PKS dan Hidayatullah sekarang bergerak di Kalimantan, di mana, di Irian dengan mendatangi kepala sukunya, sehingga ketika